Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Setiap manusia punya keinginan, itu wajar. Yang harus kita pahami, ada keinginan yang menjadi sumber kebahagiaan. Ada keinginan yang hanya menjadi kesenangan dan berpotensi menghadirkan kesedihan, dan bahkan ada keinginan yang justru menjadi sumber malapetaka. Pertanyaannya, sudahkah sahabat semua mampu mengenali keinginan saya ini ada di level yang mana? Menjadi sumber kebahagiaankah? Menjadi potensi menghadirkan masalah atau justru menjadi sumber malapetaka? Yuk, kenali semuanya. Di video kali ini kita akan membahasnya secara ringkas. Keinginan yang menjadi sumber kebahagiaan adalah ketika keinginan itu sangat terkait dengan kehidupan dasar kita. Jika kita tidak memenuhi keinginan itu, maka hidup kita bermasalah. Kita punya potensi mengalami kesulitan yang sangat pelik. Apa misalnya? Makan, tidur, istirahat, olahraga. Itu semua adalah keinginan-keinginan yang terkait dengan kemampuan manusia untuk terus bertahan hidup dan menjalani kehidupan. Jika manusia tidak memenuhi keinginan akan kebutuhan dasar ini, hidupnya menderita. Misalkan seseorang yang kurang tidur, seseorang yang bahkan tidak bisa tidur, maka hidupnya kacau. Atau seseorang yang tidak punya pakaian, dia bukan lagi disebut sebagai manusia normal. Mungkin kita akan menyebutnya gila. Atau istirahat, bahkan olahraga. Sayangnya banyak orang gak sadar olahraga itu kebutuhan yang harusnya menjadi keinginan kita. Jika kita mampu memenuhi keinginan-keinginan dasar yang terkait dengan survival mode kita, yang terkait dengan keberlangsungan hidup kita bahagia. Coba penuhi kebutuhan dasarmu akan istirahat. Penuhi kebutuhan dasarmu akan olahraga. Penuhi kebutuhan dasarmu akan makanan. Penuhi kebutuhan dasarmu tentang pakaian. Maka jika semua terpenuhi, hidup kita itu nyaman. Di level kedua, ada keinginan yang hanya menghadirkan kesenangan, tapi punya potensi menghadirkan masalah. Punya potensi menjadi sumber problem dalam hidup kita. Pada level ini, kita butuh bijak menyikapinya. Kita butuh cermat mengendalikannya. Dalam batas wajar, ini menyenangkan. Tapi jika berlebihan, justru ini menjadi problem. Contoh, makan. Makan makanan yang manis itu menyenangkan. Itu memang menjadi candu. Tapi jika berlebihan, apa yang terjadi? Ini menghadirkan masalah. Masalah kesehatan akan datang di sini. Diabetes siap mengancam. Masih tentang makan. Makan itu kebutuhan kita. Tapi ketika kita ingin makan di restoran, di tempat-tempat yang mewah, di tempat-tempat yang keren, yang harganya mungkin sekali makan 1 juta, itu boleh-boleh saja asal kamu mampu melakukan dan mengendalikannya. Asal kamu pantas. Asal secara finansial memang kamu siap. Melakukannya sesekali sebagai bagian dari reward pada diri, have fun, itu boleh. Karena ini akan menghadirkan kesenangan. Tapi jika kita melakukannya tanpa batas dan tanpa kontrol, ini akan menghadirkan potensi masalah dari sudut pandang finansial. Apalagi misalkan baju bermerek, sepatu bermerek, tas bermerek, itu adalah keinginan yang ada di level kedua ini. Boleh kamu mengikutinya, asal kita tahu takarannya, kita tahu batasnya. Jika kita gagal mengendalikannya, keinginan ini akan menjadi sumber masalah. Keinginan ini akan menjadi problem dalam hidup kita. Pendek kata,
keinginan model kedua ini hanya boleh dipenuhi dalam batas normal, dalam batas wajar, dan jumlah tertentu saja. Jika berlebihan, justru ini akan merusak hidup kita. Yang ketiga adalah keinginan yang jika kamu nekat memenuhinya, hidupmu akan bermasalah. Bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, tapi penderitaan. Jika pada level pertama, itu adalah keinginan yang wajib kita penuhi. Jika tidak, kita menderita. Kemudian di level kedua, kamu boleh memenuhinya, tapi dalam batas tertentu. Jika berlebihan, hidupmu akan sengsara. Namun di level ketiga ini, jika kamu memenuhinya saat itu juga, maka bersiaplah hidupmu menderita. Keinginan level ketiga ini adalah keinginan di mana kamu belum pantas, kamu belum layak menggunakannya, kamu belum layak memenuhinya, kamu belum layak mewujudkannya. Simpelnya begini, kamu ingin beli mobil baru. Hari ini kamu punya uang 50 juta. Orang yang punya uang 1 miliar untuk membeli mobil baru, katakanlah Fortuner, itu bisa-bisa saja. Kamu dengan uang 50 juta, kamu juga bisa membeli Fortuner. Bedanya, mereka yang punya uang 1 miliar bisa melakukan pembelian itu secara tunai. Sementara kamu yang punya uang hanya 50 juta rupiah bisa membelinya secara kredit. 50 juta itu kamu jadikan DP dan setiap bulan kamu akan mencicilnya. Apa yang terjadi? Rasanya pasti akan berbeda. Mungkin awalnya sama-sama bahagia. Mereka yang punya uang 1 miliar kemudian beli Fortuner hari itu dengan cash, senang. Mereka layak, mereka mampu karena uang mereka ada. Sementara kamu yang hanya punya uang 50 juta rupiah, mungkin awalnya senang. Pada saat waktunya membayar cicilan, di titik itu kamu mulai bingung, kamu mulai kelabakan. Pada akhirnya kamu baru sadar bahwa sebenarnya ini adalah keinginan yang menghadirkan penderitaan. Jadi sadar diri dan berkacalah. Layak enggak saya memenuhi ini sekarang? Jangan maksa. Keinginan yang dipenuhi dengan memaksakan diri, dengan tergesa-gesa, ini adalah keinginan yang bisa menghadirkan penderitaan. Contoh lain, kamu seorang pekerja dengan gaji UMR, penghasilan 4-5 juta rupiah. Kemudian kamu nekat makan ke restoran mewah. Kamu menghabiskan uang 1-2 juta rupiah sekali makan. Apa artinya? Ini adalah keinginan yang sangat berlebihan, yang memaksakan diri. Hanya 1 kali saja kamu memenuhinya, maka penderitaannya akan terasa saat itu juga. Maka coba pahami dan renungkan, ada di level mana keinginanmu. Setiap kita punya hak menginginkan apapun, tapi kita wajib bijak memenuhinya. Jangan kamu memenuhi keinginan yang justru di level ketiga, yang jika kamu memenuhinya sekarang, maka sekarang juga penderitaan itu akan datang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Pahami keinginanmu, sadari keinginanmu. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.